Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hidayanti dari Universitas Terbuka semester 7. Di sini saya akan melakukan pengamatan kembali mengenai tumbuhan-tumbuhan dan juga hewan, tapi tentang simbiosisnya. Ada tiga simbiosis yang akan saya amati saat sekarang. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada juga simbiosis mutualisme. Adapun alat yang digunakan, bahan yang digunakan untuk melakukan pengamatan ini yaitu alat tulis, modul praktikum IPA juga lingkungan sekitar ini. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai simbiosis parasitisme. Di sini ada berbagai macam tumbuhan yang akan saya amati, yaitu tentang pertama ada tumbuhan sukun. Di sini pada tumbuhan sukun ini terdapat benalu, dan pohon sukun ini sendiri merupakan inang. Dari ini benalu ini dia akan menghisap atau mengambil sari-sari dari pohon sukun ini, sedangkan pohon sukun ini akan diambil sari-sarinya sehingga akan menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya juga ada pohon mangga. Jenis benalu pada inang atau pohon mangga ini sama seperti yang tadi pada pohon sukun, dan juga sama kerugiannya, yaitu pohon inang ini akan akan diambil sari-sarinya oleh benalu ini, dan benalu ini akan mengambil sari-sari dari pohon ini. Selanjutnya ada juga pohon durian. Masih dengan jenis benalu yang sama. Di pohon durian ini juga terdapat banyak pohon benalu yang menempel pada pohon ini. Lalu ada juga pohon pakis. Pada pohon pakis juga ini terdapat benalu yang hampir rata-rata semua benalunya berjenis sama seperti ini bentuknya, dan juga pasti kerugian yang didapatkan dari inang juga sama. Sari-sarinya akan diambil oleh benalu ini, dan benalu ini akan mengambil dari sari-sari pohon ini. Adapun selain tumbuhan-tumbuhan di sini, hewan juga ada simbiosis parasitismenya. Contohnya salah satunya kucing. Kutu yang ada di kucing itu merupakan parasit. Kucing akan dirugikan oleh kutu itu karena kutu itu akan menghisap darahnya sehingga akan menyebabkan kucing tersebut gatal. Lalu ada juga buah yang ada lalatnya. Lalat tersebut akan mendapatkan keuntungan dari buah tersebut. Sari-sarinya akan dimakan dari lalat tersebut, sedangkan buah tersebut akan menjadi busuk. Simbiosis selanjutnya yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini tidak ada pihak yang dirugikan, juga tidak ada pihak yang diuntungkan. Salah satunya ada kandang di sini, yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai jenis hewan. Ada angsa, ada entog, ada juga di atasnya ayam, ada bebek. Mereka tidak merasa dirugikan satu sama lain. Mereka hidup berdampingan tanpa ada yang dirugikan satu sama lain. Selanjutnya simbiosis komensalisme dari tumbuhan durian dan juga mangga. Di sini pohon durian menopang pohon mangga. Batang dari pohon mangga ini menjulur ke depan pohon durian ini, tetapi mereka sama sekali tidak ada yang dirugikan ataupun diuntungkan. Mereka tetap tumbuh dengan tinggi, juga ada buahnya juga tetap banyak. Seperti ini buah mangganya tetap banyak. Mereka sama-sama tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan satu sama lain. Contoh lainnya seperti peliharaan binatang yang
saya punya di rumah, yaitu mengenai sugar glider. Sugar glider itu tidak merugikan saya, juga tidak menguntungkan saya, tapi mungkin bisa sesekali kita bermain dengan sugar glider tersebut untuk hiburan atau main saat kita sedang penat mungkin ya, ataupun kucing juga bisa kita ajak main, juga kita sama-sama tidak dirugikan, juga tidak sama-sama tidak diuntungkan satu sama lainnya. Oke, untuk simbiosis yang terakhir yaitu mengenai simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini satu sama lain saling menguntungkan. Contohnya pada manusia dengan pohon mangga ini. Untungnya apa? Manusia bisa mengkonsumsi pohon mangga ini. Kemudian pohon mangga juga bisa menjadi oksigen, udara segar untuk kita. Juga selanjutnya ada kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu bisa menghisap sari dari bunga. Lebah pun sama, bisa menghisap sari dari bunga. Juga ada anjing, mungkin bisa juga peliharaan kita. Anjing bisa menguntungkan kita sebagai manusia untuk menjaga keamanan rumah kita. Juga ada contoh lainnya seperti delman ya, bisa dikatakan seperti itu. Kuda itu bisa menguntungkan manusia untuk menjadi alat transportasi. Keuntungan untuk kudanya yaitu kuda itu kita rawat, kita mandikan, kita berikan makan, kita urus, seperti itu. Ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme, di mana di dalam akuarium ini terdapat berbagai jenis ikan. Ada ikan lohan, ada ikan kecil ini, ada juga ikan sapu, ada ikan yang lainnya juga. Mereka di sini tidak saling diuntungkan ataupun dirugikan satu sama lain. Satu lagi hewan peliharaan saya yaitu sugar glider. Sugar glider juga tidak menguntungkan atau tidak merugikan saya. Begitupun sebaliknya, saya juga tidak diuntungkan ataupun dirugikan sama sugar glider ini. Tetapi sesekali sugar glider ini bisa kita mainkan atau untuk hiburan kita saat kita penat. Jadi sugar glider ini bisa jadi mainan atau hiburan untuk kita. Baik, tahap terakhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kita dengan melakukan penelitian ini kita dapat mengetahui berbagai macam simbiosis. Ada simbiosis tadi ya, 3, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Masing-masing tersebut ada hubungannya antara baik itu manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, tumbuhan dengan hewan. Sama-sama kita dapat mengetahui ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, atau dua-duanya diuntungkan, atau juga ada yang tidak yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terima kasih, sekian pengamatan atau penelitian dari saya mengenai simbiosis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.